Mari Pak, sini. Siang ini saya bersama Menteri LKH, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditemani juga oleh Mabes Polri, Mabes TNI, dan beberapa deputi Kemenko Polhukam melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Lejen Suharyanto untuk mengecek antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan mereka baik secara organisatoris, personil maupun teknologi yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat satu tempat monitoring peristiwa secara real time di tempat-tempat yang rawan atau yang ada hutannya di seluruh Indonesia, terutama yang rawan karhutla, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, itu sudah tersedia dengan baik, sehingga kalau misalnya kita ingin tahu sekarang sedang terjadi apa di hutan Riau di sana, kemudian petugas BPBD namanya Pak ya? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, misalnya di Sumatera Selatan sedang melakukan apa dan menghitung apa, memperkirakan apa, semua bisa dilihat. Kalau akan ada titik api di mana akan terlihat. Nah, ini satu kemajuan dan saya berharap kepada semua pimpinan daerah, Forkompimda, yang mempunyai hutan yang rawan dengan kebakaran, supaya dari sekarang waspada. Karena ya dulu ada gurauan gitu bahwa kalau sudah menjelang tahun politik biasanya orang lalai, banyak yang ya kerja politik dan macam-macam sehingga tidak waspada. Diharapkan ini tidak terjadi dan kita tetap pertahankan prestasi kita, prestasi nasional kita, yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional, karena kita berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak mengganggu warga negara lain, tidak mengganggu wilayah negara lain. Mungkin ada sedikit banyak tapi sudah cepat teratasi, tidak sampai menimbulkan sesak nafas yang berlebihan terhadap masyarakat. Nah, dari sini sekali lagi saya menghimbau atau meminta kepada Forkompimda, Pemda untuk waspada, terus komunikasikan kepada BNPB kalau ada apa-apa, karena saya lihat BNPB juga 24 jam siap berkomunikasi dengan daerah-daerah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi sesuatu. Kepada perusahaan-perusahaan yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan, itu supaya tetap dalam posisi seperti belakangan ini, yaitu ikut menjaga bersama. Karena kalau terjadi sesuatu, akibat yang ditimbulkan atau kerugian-kerugian yang timbul juga akan menimpa perusahaan-perusahaan. Pun kepada masyarakat, pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan mereka di dalam kegiatan untuk sama-sama menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada yang tanya? Oh, ada juga. Ini ya, kamu. Izin Pak, saya Rahmawati dari Kompas TV mau nanya, itu biasanya untuk pencegahan itu di karhutla itu biasa di Kalimantan dan juga Riau, Jambi itu. Bagaimana dengan daerah di Sumatera Barat Pak? Memang tahun lalu aja itu
ada sekitar 9.000 hektar yang terbakar dan menjadi nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan juga itu selanjutnya bagaimana dengan pencegahan untuk yang pembukaan lahan untuk perusahaan-perusahaan yang membuka lahan dengan membakar lahan gitu. Terima kasih. Baik, yang lebih teknis ini Bu Siti Nurbaya, perusahaan dan Sumatera Barat. Terima kasih pertanyaannya. Sumatera Barat sebetulnya tidak termasuk daerah konvensional kebakaran hutan dan lahan, tetapi memang secara sporadis parsial kita tetap monitor. Di Sumatera Barat memang saya juga mengikuti perkembangannya dan terima kasih karena aparatnya bekerja sangat baik ya, dan Dim Polresnya juga bagus sehingga bisa teratasi. Kalau kalau kebakaran hutan akibat swasta itu kayaknya nggak ada ampun deh, sebab begitu ada hotspot aja mereka sudah langsung kita beri warning, dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Kan tahun ini kan kemarau kering nih, Pak. Bu, daerah mana saja mungkin yang menjadi perhatian serius pemerintah terkait karhutla, dan kedua, apa upaya sustain yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan agar tidak terjadi lagi di Indonesia? Ini lebih teknis ya, Pak. Daerah mana saja, Pak? Tadi kita aja bicara. Terima kasih. Jadi selama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kejadian yang lalu, jadi ada 6 provinsi prioritas. Ada 3 di Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian 3 di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi-provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan juga kita melaksanakan aksi. Nah, strateginya ada berbagai macam. Yang pertama di operasi darat, ya, di darat ini sebelum titik api ini membesar sudah dipadamkan oleh TNI Polri, oleh pasukannya Ibu Menteri KLHK ini sangat besar dan banyak begitu. Kemudian ada operasi udara. Operasi udara didukung oleh BNPB menggunakan helikopter, baik helikopter patroli maupun helikopter waterbombing yang menyiram pakai air dengan campuran-campuran kimia sehingga api itu segera padam. Terus ditambah lagi ada teknologi modifikasi cuaca. Nah, kalau rekan-rekan wartawan kemarin meliput teknologi modifikasi cuaca untuk mengalihkan hujan misalnya. Ada ketika banjir tahun baru kemarin, jadi hujannya dialihkan. Tapi berhenti hujan juga bisa. Nah, ini untuk mendatangkan hujan. Nah, ini supaya api yang muncul dengan adanya hujan nanti segera padam. Itu strateginya utamanya ya. Makasih. Cukup ya.